Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dalam pembelajarannya Pak Bagus. Hari ini kita akan belajar mapel sosiologi peminatan kelas 12. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu tentang jenis-jenis perubahan sosial. Tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan pembelajaran 2 ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan bahkan menunjukkan jenis-jenis perubahan sosial yang mencakup perubahan lambat, evolusi, dan perubahan cepat, maksudnya revolusi, perubahan kecil dan perubahan besar, perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki dengan baik. Jadi ada beberapa perubahan sosial jenis-jenisnya. Ini peta konsepnya. Jenis-jenis perubahan sosial yang pertama nanti ada perubahan lambat atau evolusi dan perubahan cepat revolusi. Ini dibagi menjadi dua, yang A perubahan lambat evolusi, perubahan cepat revolusi. Yang kedua perubahan kecil dan perubahan besar, dibagi juga menjadi dua, yaitu sama saja perubahan kecil dan B perubahan besar. Yang ketiga perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki, dibagi menjadi dua, A perubahan yang dikehendaki dan B perubahan yang tidak dikehendaki. Pendahuluannya dulu, masyarakat merupakan kelompok individu yang dinamis. Dinamis itu bergerak ya. Banyak faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan pada masyarakat, baik itu ideologi kita Pancasila ya, kebijakan pemerintah, saat ini juga kebijakannya sangat luar biasa tentang COVID juga itu sama dengan perubahan sosial, maupun gerakan massa, perubahan yang berdampak pada interaksi sosial, norma atau aturan, dan unsur kebudayaan yang dikenal dengan perubahan sosial budaya. Apalagi di situasi saat ini yang sedang marak-maraknya adanya COVID-19, banyak interaksi sosial yang diatur, normanya juga diatur, kebudayaan juga berubah sekarang. Tidak bisa kita melihat kebudayaan yang bebas, sekarang dibatasi karena adanya COVID-19. Oke, kita bahas yang pertama, yang tentang perubahan lambat dan perubahan cepat, evolusi dan revolusi. Yang poin A dulu, tentang perubahan lambat evolusi. Kalian pasti pernah mendengar istilah evolusi yang dikemukakan oleh Darwin. Menurut Bohannan, evolusi merupakan perubahan yang lama dengan rentetan perubahan yang saling mengikuti dengan lambat. Basrowi 2014. Dalam evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa direncana karena adanya usaha-usaha dari masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan kondisi yang baru. Evolusi terdiri dari rentetan perubahan kecil sehingga kita seringkali tidak merasakannya. Contohnya dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, itu perubahan evolusi yang terjadi sangat lambat dan sangat kecil-kecil sehingga kita tidak merasa. Inkeles dalam Basrowi 2014 menggolongkan teori evolusi menjadi 3 bentuk. Bentuk tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, unilinear theory of evolution. Teori ini menjelaskan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai tahapan-tahapan tertentu. Tahapan tersebut berawal dari yang paling sederhana, kompleks, dan sempurna. Tokoh-tokoh yang menjadi pelopor dari teori ini ialah Auguste Comte dan Herbert Spencer. Salah satu pendukung teori ini ialah Petrin A. Sorokin yang berpendapat bahwa masyarakat berkembang melalui tahap-tahap yang didasarkan pada suatu kebenaran. Jadi
Unilinear Theory of Evolution, yang mengatakan bahwa masyarakat itu berkembang melalui dasar yang dibenarkan, adanya kebenaran. Yang kemudian yang kedua, Universal Theory of Evolution. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap tertentu yang tetap. Menurut Herbert Spencer, masyarakat merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen ke kelompok heterogen, baik sifat maupun susunannya. Itu ya tentang Universal Theory of Evolution. Tadi unilinear, ini universal, bahwa masyarakat itu tidak melalui tahap tertentu, perkembangannya tidak melalui tahap tertentu, dari masyarakat yang homogen menjadi kelompok yang heterogen ya. Kemudian multilinear theories of evolution. Teori ini memfokuskan pada penelitian terhadap tahapan-tahapan atau fenomena-fenomena perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Sebagai contohnya, penelitian tentang pengaruh perubahan sistem mata pencaharian dari berburu ke pertanian terhadap sistem kekeluargaan dalam masyarakat yang telah bersangkutan. Jadi ini multiline theories of evolution. Yang berikutnya, perubahan cepat. Jenis perubahan sosial selain terjadi secara lambat, juga ada yang terjadi secara cepat. Kamu mungkin pernah mendengar istilah revolusi, seperti revolusi Prancis, revolusi industri, maupun revolusi lainnya. Dapatkah kamu menguraikan definisi revolusi itu? Kata revolusi muncul pertama kali dalam teks politik di Italia pada abad ke-14 yang artinya penggulingan pemerintahan. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia tahun 2004, revolusi diartikan sebagai suatu perubahan yang terjadi secara cepat atau mendadak. Perubahan tersebut dianggap revolusi karena mengubah sendi-sendi pokok dari kehidupan masyarakat seperti sistem kekeluargaan, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Revolusi ini sering diawali dengan ketegangan dalam masyarakat yang bersangkutan. Itu ya perubahan sosial yang secara cepat ya. Jadi perubahan ada jenisnya, yang tadi yang lambat, terus kemudian ada yang cepat. Secara sosiologi, agar revolusi dapat terjadi harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya adalah: 1. Harus ada keinginan untuk mengadakan suatu perubahan. Yang kedua, adanya seorang pemimpin yang dapat memimpin dalam masyarakat. 3. Adanya pemimpin yang dapat menampung keinginan masyarakat agar terjadi pergerakan menuju perubahan. 4. Seorang pemimpin harus menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. 5. Adanya momentum untuk memulai suatu gerakan. Itu agar revolusi dapat terjadi, syaratnya ini harus ada keinginan, ada pemimpin, pemimpinnya harus menampung aspirasi masyarakat, pemimpinnya harus menunjukkan suatu tujuan, pemimpinnya harus ada momentum di sana. Coba kamu perhatikan gambar 1.1. Tahukah kamu gambar apakah itu? Gambar 1.1 adalah gambaran situasi pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang merupakan contoh suatu revolusi yang dialami oleh bangsa Indonesia. Jadi inilah peristiwa yang menjadi contoh tentang perubahan sosial secara cepat, yaitu revolusi. Contohnya yaitu tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Di situ syaratnya sudah ada semua, ada pemimpinnya, ada keinginan masyarakatnya, pemimpin yang tahu masyarakat, dan momentum yang tepat.
Perubahan kecil dan perubahan besar ini yang kedua. Kita ke poin A dulu tentang perubahan kecil. Perubahan kecil ialah perubahan yang terjadi namun unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya perubahan model pakaian, rambut, sepatu, dan lain-lain yang tidak berpengaruh signifikan terhadap masyarakat keseluruhan sebab tidak menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Ini ya contohnya, kalian bisa lihat pada gambar di sampingnya itu tentang perubahan kecil yang tidak memiliki pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Di antaranya tentang model pakaian tadi, model rambut. Sekarang kan banyak ya model rambut yang kita adopsi dari luar. Oke, kita lanjutkan lagi. Perubahan besar. Perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya pengelolaan pertanian dengan pemakaian alat pertanian dan mesin traktor pada masyarakat agraris. Itu ya, ini traktor. Kalau di desa namanya apa ya? Traktor apa namanya? Penggunaan mesin traktor ya, ini agar panennya cepat ya. Kemudian kita ke yang pembahasan yang ketiga, perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Kita masuk ke pembahasan poin A, perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki suatu perubahan biasanya menyebut para perencana sosial, yakni seorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dengan demikian, konteks perubahan yang dikehendaki maka pada perencanaan sosial inilah yang akan memimpin masyarakat dalam merubah sistem sosialnya. Jadi harus ada orang di situ yang mendapat kepercayaan dari masyarakat ya, karena perubahan jenis perubahan yang kehendaki ini harus ada yang namanya perencanaan. Dalam melaksanakan tugasnya langsung terjun untuk mengadakan perubahan-perubahan, bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pula pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Selain itu, suatu perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan dari perencanaan sosial tersebut. Dalam ilmu sosiologi, cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dijelaskan di atas dinamakan social planning, perencanaan sosial, atau sering dinamakan pula dengan istilah social engineering, perekayasaan sosial. Di masyarakat ini direncanakan agar berubah secara strukturnya sehingga di situ ada pengawasan di dalam perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. Yang poin B, perubahan yang tidak dikehendaki. Sementara sebaliknya, perubahan sosial budaya yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat, serta dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Sedangkan apabila perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki tersebut berlangsung bersamaan dengan suatu perubahan yang dikehendaki, maka perubahan tersebut mungkin mempunyai pengaruh yang demikian besar terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki sehingga keadaan tersebut tidak mungkin dirubah tanpa mendapat halangan-halangan dari masyarakat itu sendiri. Itu tentang perubahan yang tidak dikehendaki
Jadi tidak hanya yang dikehendaki saja, ternyata ada perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Tidak, aslinya masyarakat tidak mau aslinya, tapi mau tidak mau mereka harus merasakan akibatnya atau dampak dari perubahan yang tidak dikehendaki. Atau dengan perkata lain, perubahan yang dikehendaki atau diterima oleh masyarakat dengan cara mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah ada, atau dengan cara membentuk yang baru. Seringkali pula terjadi bahwa perubahan yang dikehendaki bekerjasama saling menerima dengan perubahan yang tidak dikehendaki, dan kedua proses tersebut akhirnya saling mempengaruhi. Jadi demi untuk mengurangi akibat dari perubahan sosial yang tidak dikehendaki, akhirnya ada saling hubungan antara perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki ya pada prosesnya. Nah, itu saja hari ini tentang perubahan, jenis-jenis perubahan sosial. Dari tadi ada yang perubahan cepat, perubahan lambat, perubahan yang tidak dikehendaki dan dikehendaki, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.